konstitusi MK, beliau sudah merasa, mereka di sana merasa putusannya sudah benar, sudah sesuai dengan konstitusi dan lain-lain sebagainya. Tapi kan ada juga pihak-pihak yang menyatakan itu di luar kewenangannya atau di luar konstitusi dan lain-lain, karena putusan yang pendapat rata-rata orang ya, final mengikat ini kan di mana final mengikatnya, karena selalu berubah-ubah. Apakah berubah kalau ketua MK-nya atau hakimnya ganti, putusannya berubah lagi, atau rezimnya ganti, pemerintahan itunya putusan lagi. Ini aja kalau nggak salah ada 4 putusan ini kan, mulai tahun 2000 berapa itu nomor, saya ada lupa. Kalau tidak salah kemarin Pak Mendagri menyampaikan ada 4 putusan terkait dengan MK yang selalu berubah-ubah. Ya, jadi final and bandingnya di mana? Padahal di dalam undang-undang MK itu kan belum ada aturan menyatakan final and banding mengikuti perkembangan situasional terkini, kan tidak ada undang-undang itu. Apakah ada rencana? Atau undang-undang MK juga ya, undang-undang dasar yang menyatakan bahwa MK dapat merubah satu undang-undang, ya kan? Misalnya ditetapkan 5 tahun, tapi ditetapkan dalam waktu 7,5 tahun, ya kan? Untuk berikutnya, kan ini jadi perdebatan, debatable semua gitu. Jadi makanya kita tidak bisa juga menyalahkan pihak Mahkamah Konstitusi dengan segala dalil-dalilnya, dengan segala keputusannya, tetapi Partai Golkar itu akan mempelajari dan mencermati putusan ini, baik itu dampaknya terhadap partai politik, kemudian dampaknya terhadap pemerintahan ke depan, implikasinya seperti apa. Bang, tapi kalau misalkan kan ada usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD untuk mengisi masa transisi pemilu tidak serentak ini, Bang. Kalau dari Golkar ini gimana, Bang? Kita ini kan Partai Golkar selalu siap apapun keputusannya. Cuman yang perlu kita samakan persepsi dulu, ya kan. Apabila satu undang-undang ini mudah diubah-ubah melalui suatu keputusan, besok-besok kalau rezim MK-nya berubah, tiba-tiba diputuskan presiden bisa 2 periode. Periode presiden bisa diperpanjang jadi 8 tahun. Mau enggak masyarakat? DPR RI boleh diperpanjang 8 tahun. Kenapa enggak DPR RI aja diperpanjang? Ya kan? Ya kan, jadi bertanya-tanya. Kalau teman-teman di daerah provinsi dulu, wah, ya senang-senang saja. Waduh, tambah lagi bonus 2,5 tahun, ya kan? Nah, gitu. Jadi banyak pertanyaan gitu loh. Bagaimana besok kalau ganti rezim tiba-tiba MK-nya memutuskan presiden boleh perpanjang 2,5 tahun? Dan di rapat kemarin sempat akan mau konsul ke MK nggak secara institusi DPR dan pemerintah? Karena kita masih berbicara soal undang-undang, karena kita anggap masih putusan MK final and banding, dan juga ini sudah putus. Jadi kita juga kami rasa untuk berbicara ke sana juga tidak mungkin. Kan tidak mungkin juga MK suruh menggugat lagi terus dia keluarkan putusan yang berbeda lagi. Kan tidak mungkin. Ya, tentunya kami berdiskusi untuk mencari cara-cara yang elegan agar supaya sistem tataan pemilu kita, sistem bertata negara di negara kita itu bisa berjalan dengan baik, dan intinya cuma satu, agar supaya bangsa ini besar dan juga masyarakatnya sejahtera. Itu aja. Tapi ada kemungkinan sampai ke revisi undang-undang MK, karena kan tadi dia sempat. Iya, karena kabarnya belum ada, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Tapi di rapat kemarin banyak yang mengeluhkan memang terhadap situasi MK sekarang gitu ya. Hampir semua. Nah, iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.